Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat harta, nikmat iman maupun nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kesempatan berupa membuat video ini untuk saya serahkan kepada kawan-kawan saya tercinta yang berada di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat dan seluruh sivitas akademikanya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu dalam lindungan Allah dari wabah COVID-19 ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video saya yang akan saya paparkan ini, saya akan mereview sedikit kegiatan yang sangat bermanfaat apabila kita lakukan di bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya. Nah, mumpung bulan Ramadan ini belum berakhir, alangkah baiknya kita mengisi hari-hari terakhir ini dengan kegiatan yang bermanfaat sekali, bermanfaat bagi kita maupun bermanfaat bagi orang lain, yaitu adalah dengan bersedekah. Dah, barang siapa yang bersedekah, maka dia akan diberkahkan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 8 cara kreatif yang mungkin teman-teman bisa ambil semuanya kalau bisa, dan kalau perlu jangan cuma diambil tapi diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan yang sangat baik yang kawan-kawan lakukan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Ade Muhammad Toha. Bagi yang belum kenal dan bagi yang semester 4 mungkin sudah pada kenal semua, dan anggota-anggota Arsitek Dejapu, UKM Jurnalistik, UKM JNS, BEM, dan fakultas-fakultas yang berada di seluruh Unukalbar. Saya mohon izin dan mohon hormat kepada kawan-kawan semua. Nah, oke, langsung saja kita lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu, nah, kita lihat di sini adalah gambar tangan yang sedang berdoa. Sedekah tidak hanya berupa material, tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa makanan, tetapi mendoakan orang lain adalah bisa dikatakan bentuk dalam bersedekah. Apabila teman-teman tidak mampu bersedekah dalam hal material, dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, maupun barang-barang lainnya, alangkah baiknya doa jangan lupa kawan-kawan hantarkan kepada orang-orang yang menurut kawan-kawan patut didoakan. Dan mendoakan orang lain adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang terpuji, dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah letakkan sebuah kotak di dalam bilik apabila kawan-kawan melakukan dosa, dan masukkan uang kecil ke dalamnya, dan genap 1 bulan, maka kawan-kawan sedekahkanlah uang tersebut kepada orang yang berhak menerima. Alangkah baiknya kawan-kawan sedekahkan uang tersebut kepada fakir dan miskin, maupun di masjid-masjid terdekat di sekitar kawan-kawan. Yang ketiga adalah belilah Al-Quran. Nah, Al-Quran sangat besar pahalanya apabila kita membelinya untuk diinfakkan kepada anak-anak yatim piatu, hafiz Quran. Bayangkan, 1 huruf Al-Quran saja, apabila kita membacanya, misalnya huruf Nun, nah, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. 10 kali lipat kebaikan. Nah, bayangkan saja apabila kawan-kawan menginfakkan 1 Al-Quran atau 1 paket Al-Quran kepada pondok tahfiz atau orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, maka bayangkan berapa banyaknya pahala yang mengalir kepada kawan-kawan kelak. Selanjutnya adalah, jika menghadiri suatu majelis, sedekahkanlah 1 atau 2 kotak air mineral, terutama untuk orang yang memerlukan, seperti orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Ya, jelas bahwa air adalah sumber kehidupan. Air sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Air sangat besar manfaatnya karena tubuh manusia terdiri oleh 70% air dan 30% makanan. Selanjutnya adalah senantiasa sediakan uang kecil di dalam dompet untuk diberikan kepada yang memerlukan. Nah, apabila teman-teman
belanja di suatu supermarket, toko-toko besar atau toko-toko kecil, dan kawan-kawan mendapatkan kembalian yang tak seberapa nilainya, yang hanya 1.000, 2.000, ataupun 5.000. Nah, alangkah baiknya uang tersebut kawan-kawan sisihkan untuk kawan-kawan berinfak. Infakkan ke kotak amal, ke pengemis di jalanan apabila kawan-kawan menemuinya, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau bisa saja kawan-kawan belikan, atau bisa saja kawan-kawan kumpulkan uang-uang tersebut, lalu kawan-kawan belikan hal atau sesuatu yang bermanfaat, lalu sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukannya. Selanjutnya adalah, jika membeli barang dari pedagang-pedagang kecil, biarkan saja uang kembaliannya dan niatlah untuk tujuan bersedekah. Nah, terkadang kita ini gengsi ya kalau mau belanja di toko-toko kecil seperti pedagang kaki lima. Itu kebanyakan gengsi lah, termasuk saya juga. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa dapat mengubahnya. Nah, saya juga belajar sedikit-sedikit untuk melakukan barang pedagang kecil. Mulai belajar dari sekarang, insya Allah saya istiqomah. Dan apabila kawan-kawan telah melakukan itu, maka kawan-kawan telah memberi sumbangsih yang begitu besar kepada pedagang-pedagang kecil dengan membiarkan kembaliannya, entah itu 1.000, 2.000, ataupun bernilai besar. Itu lebih bagus juga, lebih dapat menyenangkan hati orang-orang yang pedagang kecil atau pedagang kaki lima. Selanjutnya adalah, nah, ini adalah contoh, letakkanlah sedikit makanan kucing dan semangkuk air di luar rumah atau untuk kucing-kucing yang datang. Kalau saya kemarin melihat di situs dakwah Islamiyah, itu ada kisah seorang fakir yang setiap paginya selalu menginfakkan 1 sendok makan gula kepada semut-semut. Nah, itu adalah perbuatan yang menurut saya langka sekali ya, langka sekali dilakukan oleh orang-orang. Tapi walaupun kelihatannya kecil, tapi insya Allah itu pahalanya besar. Nah, maka dari itulah kepada hewan juga kita wajib, atau kita alangkah baiknya kita berikan juga kepada hewan-hewan, bukan cuma hanya kepada manusia. Nah, yang selanjutnya adalah sediakanlah sedikit hasil dari gaji yang disumbangkan kepada anak yatim atau orang miskin. Nah, apabila teman-teman di sini ada yang bekerja atau mempunyai gaji yang cukup tinggi atau cukup besar, maka sisihkanlah sedikit gaji tersebut. Atau sisihkanlah gaji tersebut untuk orang-orang tua kawan-kawan. Apabila kawan-kawan yang masih memiliki orang tua lengkap, maka sedekah kepada orang tua itu lebih besar nilainya dan lebih besar pula pahalanya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kawan-kawan. Tolong aplikasikan, walaupun tidak semuanya dari 8 hal ini, minimal 1 saja yang dapat kawan-kawan aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kawan-kawan. Sekian dari saya. Apabila masih banyak terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.